Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari ilmu yang sekedar maklumat tidak bisa menghasilkan amal-amal solihat, begitu juga tidak bisa bermanfaat ketika kita nanti sudah berada di akhirat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan apabila Allah ingin menambah ilmu baru untuk kita, semoga kita ditambah ilmu-ilmu yang bermanfaat saja. Dan kita terus memohon tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang at-tamyiz. At-tamyiz tulisannya adalah ta, mim, ya, kemudian zai, tamyizun. Dibaca tamyiz dengan wazan taf'ilun, sehingga fi'ilnya adalah mayyaza yumayyizu tamyizan. Dan secara konsep dasar tamyiz itu adalah keterangan penjelas. Ya. Apabila kita misalkan saja ingin bercanda, terkadang bisa menggunakan konsep tamyiz ini. Misalkan, kamu tuh lebih banyak daripada saya hutangnya, misalkan. Ya. Kadang orang-orang jadi tersentak dengan kalimat paling belakang itu. Kamu lebih banyak daripada saya ilmunya. Ya, itu namanya keterangan penjelas. Lebih banyak apanya? Gitu. Saya punya 20 sapi. Nah, sapinya itu namanya tamyiz, keterangan penjelas yang ada di dalam bahasa Arab. Ya. Baik. Kita akan baca beberapa contoh berikut ini. Al-amsilatu, contoh. Ishtaraitu ritlan balhan atau balahan, balah. Ya. Ishtara yashtari itu artinya membeli. Ishtara itu aku membeli. Ritlan artinya 1 liter. Aku membeli 1 liter. Apa? Korma mentah. Ya. Balhan korma mentah. Aku membeli 1 liter korma mentah. Korma mentah ini dalam bahasa Arab disebut dengan tamyiz. Keterangan penjelas dari kata-kata sebelumnya. Wallatil ardu irdabban qamhan. Ghallat itu artinya mahal. Al ardu bumi, irdab artinya adalah irdab jenis takaran mikyal 20 gentang. Ya. Mungkin seperti 1 losen, 1 dosen gitu ya. Ghallatil ardu irdabban qamhan. Ya. Bumi saat ini sedang mahal atau 24 ya. Dosen. Ya. Bumi saat ini mahal dengan 1 dosen. 1 dosen apa? Qamhan, kapas ya.
Jadi keterangan penjelasnya adalah kapasnya ini. Irdab ini sejenis ukuran. Kalau di bahasa Indonesia ada namanya 1 dozen, 1 losen, ya. Kemudian kalau ukuran volume ada 1 liter. Kemudian apalagi? Ya seringnya liter ya kalau ukuran yang sering di masyarakat dari volume cairan. Ya, itu namanya ukuran. Kalau jarak kadang jengkal, depa, hasta, ya. Itu ukuran dari jarak kilometer, meter. Baik. Kemudian nomor 3, ba'ani at-tajiru dzira'an hariron. Ba'a yabi'u itu menjual. Ba'ani menjual padaku. At-tajiru seorang atau pedagang itu. Pedagang itu menjual padaku dzira'an, 1 dzira'. Ya. Dzira'. Dari siku sampai ujung jari disebut dzira'. Dari siku sampai ujung jari disebut dzira'. Ya. Seorang penjual atau penjual itu menjual kepadaku 1 dzira'. Sesuatu yang panjangnya dari ujung jari sampai siku. Apa? Nah, pasti kita akan bertanya apa. Maka ada keterangan penjelas, hariron. Harir ini artinya adalah sutra. Ya. Sutra untuk laki-laki diharamkan kecuali dalam kasus-kasus yang terbatas mengobati penyakit ataupun yang semisalnya. Tapi untuk wanita maka itu diperbolehkan. Harir, sutra. Nomor 4, atau sebelum lanjut, mana yang disebut tamyiz? Jawabannya adalah harir. Ya, harir ini disebut dengan tamyiz. Contoh nomor 4, fil hakli ishruna baqaratan. Hakl ini disebut dengan sawah atau kebun. Sawah atau kebun. Di kebun, di sawah ada 20. Ya, di sawah ada 20. 20 apa ini? Kita sebagai pendengar masih menanti-nanti keterangannya. Ya, di sawah ada 20 kok. Ya. Apa? Maka disebutkan baqaratan, sapi. Berarti di sawah ada 20 sapi. Gitu. Baik, sapi di sini disebut dengan tamyiz. Nomor 5, tobal makanu hawaan. Toba yatibu itu bagus. Al makanu itu tempat ini. Ya, tempat ini bagus ya. Nah, apanya yang bagus? Pemandangannya, airnya, perumahannya, suasananya, apa? Masih banyak ya. Dan kita sebagai pendengar masih bingung ya. Apa nih yang bagus? Maka disebutkan keterangan penjelasnya, yang dimaksud apa? Maka disebut hawaan, udaranya yang bagus ya. Udaranya bagus. Udara. Ya. Baik, tempat ini bagus ya udaranya, begitu. Baik, kalau di bahasa Indonesia ya bisa seperti itu langsung. Di tempat ini bagus ya udaranya. Ya, kita langsung nggak ada pembedahan kalimat. Tapi di dalam bahasa Arab itu keterangan penjelas yang disebut dengan tamyiz. Di sini bagus ya udaranya. Ya. Kalau kita nggak mau pakai tamyiz boleh-boleh saja. Di sini udaranya bagus ya. Nah, kita langsung bisa juga. Ya. Tapi ini sastra dalam ilmu bahasa Arab atau dalam berbahasa nanti menambah keindahan. Ya, seseorang di bahasa Indonesia pun bisa bercanda dengan ini. Wah, kamu masya Allah, ya. Banyak sekali nih yang kamu miliki.
ilmunya misalkan. Ya, bisa untuk digunakan memuji, bercanda ataupun yang semisalnya. Baik, nomor 6, fadhal qalbu sururon. Ya, fadhal qalbu sururon. Fadha yafidu itu meluap. Kalau ada banjir disebut faidon. Faidonun, banjir. Al-qalbu, hati. Ya. Hati meluap. Apa nih yang meluap? Ya, sururon, kebahagiaan. Maka sururon ini disebut dengan tamyiz. Nomor 7, al-inabu min aladzi anwa'il fakihati ta'man. Al-inabu, anggur, termasuk aladzi yang paling lezat, anwa macam-macam, al-fakihah buah, ya, buah-buahan. Ya. Anggur termasuk jenis buah-buahan, ya, anwa juga bisa diartikan jenis, ya. Anggur termasuk jenis buah-buahan yang paling lezat, ta'man, rasanya, ya. Kalau di bahasa Indonesia nggak perlu rasanya pun masih aman, ya, bisa dipahami. Tapi di bahasa Arab di sini perlu tambahan ta'man, rasanya. Maka rasanya di sini disebut dengan tamyiz. Al-Qahiratu aktsaru minal Iskandariyah sukanan. Kairo aktsar lebih banyak, min dari Iskandaria, ya. Kota Kairo lebih banyak daripada kota Iskandaria atau Alexandria. Kairo lebih banyak dari kota Alexandria. Apanya? Nah, kita masih menunggu-nunggu. Penjualnya, turisnya, lautnya, pantainya, ya, atau apanya? Maka disebutkan keterangan penjelas yang menjelaskan dan memilih dari banyak kemungkinan yang ada itu. Sukanan, penduduknya. Jadi yang sedang dibandingkan adalah penduduknya. Artinya penduduk Kairo lebih banyak daripada penduduk Iskandaria. Itu kalau kita pakai kalimat yang nggak usah pakai tamyiz, ya. Penduduk Kairo lebih banyak daripada penduduk Iskandaria. Ya. Tapi kalau kita mau mengatakan dengan tamyiz, maka kita katakan Kairo lebih banyak daripada Iskandaria penduduknya. Baik, kita akan membahas hal ini, al-bahthu, pembahasan. Idza qulta ishtaraitu ritlan, apabila Anda mengatakan aku membeli 1 liter, lam yafham as-sami'u ma turiduhu birrital, maka pendengar tidak akan paham apa yang kamu inginkan dengan 1 liter tersebut. Fahuwa la yadri abalhan ishtaraita atau abalahan ishtaraita am samanan am asalan am sukkaron, ya. Maka dia tidak tahu Anda membeli 1 liter apa. Apakah korma mentah, balah, ataukah samnan, minyak samin, atau asal, madu, atau sukaron, gula. Kita membeli 1 liter apa? Belum diketahui. Baik. Wadzalika li'anna rital ismun mubhamun yasluhu li'an turada bihi hadhil ma'anil katsirah
Kenapa kok bisa muncul? Ada berbagai kemungkinan yang banyak seperti itu. Gula, madu, minyak samin, ya, dan benda-benda lainnya yang diukur dengan liter. Jawabannya adalah karena liter adalah ismun mubhamun, kata tidak bertuan, ya, dan bisa dipakai oleh semuanya, dan bisa dipakai oleh semua benda yang diukur dengan itu, yang diukur dengan hal tersebut, ya. Jadi punya banyak makna yang bisa digunakan dengan kata liter itu. Walakinnaka idza qulta balahan, tapi kalau Anda mengatakan balahan, ya, zalal ibham wa fahima sami muradaka tamamal fahmi. Ini perlu digarisbawahi. Ketika kita mengatakan balahan, maka zalal ibham, ya, kerancuan hilang. Wa fahima sami, pendengar paham. Muradaka tamamal fahmi, apa maksudmu dengan pemahaman yang sempurna? Jadi pemahaman jadi sempurna. Apa yang dimaksud dari kalimat sebelumnya tadi yang masih ambigu? Li'anna kama yastalahu rital wa bayyanta lahul maqsud minhu. Karena kamu mayyasta, mayyaza yumayyizu itu memilih, ya, memisahkan gitu ya. Karena Anda telah memisahkan atau memilihkan bagi pendengar maksud dari liter itu, maksud dari benda yang 1 liter itu, ya. Jelas kita yang menentukan dari beraneka ragam kemungkinan, kita langsung pilihkan nih maknanya yang saya maksud, begitu. Wa bayyanta lahul maqsud minhu, Anda menjelaskan maksudnya. Walidzalika yusamma lafdhu balahan tamyizan, oleh karena itu lafal balahan ini disebut dengan tamyiz. Artinya secara bahasa adalah, ya, hasil pilihan yang saya maksud gitu. Dari semua kemungkinan yang ada nih yang saya pilihkan untuk kamu. Kama yusammal ismul mubham wa huwa rital mumayyaz. Dan ada istilah bagi kata rital di sini disebut dengan mumayyaz. Mumayyaz artinya yang dijelaskan, atau tadi tamyiz bisa menjelas. Wabidzalika tastati'u an taqula inna kulla ismin minal asma'il akhira fil amsilatul mutaqaddimati tamyizun lil mubhami qablahu. Wabidzalika, dengan ini Anda mampu untuk mengatakan pada semua isim yang terakhir dari contoh-contoh yang telah berlalu bahwasanya itu adalah tamyiz dari kata ambigu yang datang sebelumnya. Wa inna dzalikal mubhama huwal mumayyaz, dan kata yang ambigu itu disebut dengan mumayyaz. Baik. Coba dicatat terlebih dahulu. Berarti kita sudah punya istilah namanya tamyiz. Ya.
itu keterangan penjelas. Ada mumayyaz, artinya adalah kata yang dijelaskan, yang tadinya ambigu. Ya. Baik, ini tamyiz, ini mumayyaz. Misalkan nanti contoh di dalam Al-Quran adalah ini ra'aitu ahada asyara. Ini aku ra'aitu melihat 11. Ya. Aku melihat 11. Apa 11 ini? 11 meja, 11 orang, 11 toko, 11 mobil, atau apa ini? Aku melihat 11. Ini ra'aitu ahada asyara kau. Ini ra'aitu ahada asyara. Ya. Sebagaimana dalam surat Yusuf di awal-awal itu. Maka Nabi Yusuf pun mengatakan kaukaban. Ya. Kemudian 11 bintang. Nah, inilah disebut dengan tamyiz. Ahada asyara kaukab, ahada asyaranya nanti bisa yang mumayyaz, ya. Mumayyaz. Kaukabannya tamyiz. Ya, dan nanti kita akan membahas juga berkaitan dengan ini di pembahasan tamyiz, entah hari ini entah yang kedua nanti ya. Pembahasan tamyiz untuk angka. Tapi yang jelas saat ini yang harus diketahui ada istilah tamyiz, ada istilah mumayyaz. Kalau dalam buku tadi ada contoh ishtara itu ritlan, ya, balahan, ya. Maka ritl disebut, ya, aku membeli 1 liter korma mentah. 1 liter disebut dengan mumayyaz. Korma mentah disebut tamyiz. Ya, sekarang setidaknya paham dua ini. Istilah tamyiz dan mumayyaz, kemudian penerapannya dalam sebuah kalimat. Kalau ini sudah paham, kita sudah paham pendahuluan yang disampaikan tadi. Baik. Kemudian wa idza bahasna 'anil mumayyaz fil amtsilatil mutaqaddimati wajadnahu fil arba'atil awwali madhkuran fil lafzi fa huwa fil misalil awwal ritlan. Ya, apa maksudnya? Kita pelan-pelan. Wa idza bahasna, dan apabila kita mencoba untuk meneliti dan mengklasifikasikan dari mumayyaz. Apa mumayyaz itu? Yang dijelaskan. Di contoh-contoh yang telah berlalu kita melihat ada 4, ya, atau fil arba'atil ula madhkuran fil lafzi. Di 4 yang pertama, di 4 contoh yang pertama disebutkan di lafadznya mumayyaznya, yaitu ritlan, irdabban, dzira'an, ishruna. Mumayyaznya disebutkan sebelum tamyiznya. Makanya di sini dikatakan yaitu lafaz ritlan,
dan ini adalah salah satu nama wazan. Wazan itu untuk mengukur berat. Kemudian ada irdabban, ini untuk mengukur timbangan. Ada dhira'an untuk mengukur jarak. Ada ishruna 20 untuk mengukur jumlah. Berat, timbangan, ya. Maksudnya gimana? Berat itu kalau di kita di bahasa Indonesia namanya kilo, ya, atau yang semisalnya. Mohon maaf, ini kail kita cancel, bukan timbangan tapi takaran. Ya. Kalau di bahasa Indonesia retail juga bukan berat ya, tapi kalau di sana ini berat. Kalau di Jakarta liter bisa jadi berat. Ya, kita kalau beli beras kadang ukurannya liter. Berapa Mbak belinya? 1 liter aja Mbak. Gitu. Itu di Jakarta. Awal-awal saya di Jakarta beli beras pakai literan. Kalau di sini beli beras pakai kiloan. Beli berapa Mbak? 1 kilo. Gitu. Bukan 1 liter. Hampir ndak ada di masyarakat kita di Jogja ini. Ya, wallahu taala alam bisawab. Saya belum pernah menemui beli beras kok hitungannya liter, belum ada. Ya. Tapi di Jakarta hitungannya liter untuk berat beras. Baik irdaban tadi takaran, dhira'an tadi masahah jarak, kemudian ishrun jumlah. Kemudian amma fil amsilatil arba'atil akhirah fa inna la najidu lil mumayyizi dzikran fi misalin minha. Sedangkan pada 4 contoh berikutnya dari nomor 5 sampai nomor 8 kita tidak mendapatkan mumayyaznya. Enggak disebutkan di sana. Ya. Walakin as-sami' yalhazuhu wa yafhamuhu hina yasma'ul jumal. Tapi secara konsep dasar dalam ilmu komunikasi si pendengar akan sudah paham dengan apa yang diucapkan oleh seseorang. Fa idza sami'a jumlatan, apabila seseorang mendengar kata tabal makanu, ya, tempat ini bagus. Masalan, lahadha anna alladhi taba huwa syai'un min al-asya'il mansubah lil makani. Maka si pendengar akan memperhatikan kemungkinan yang bagus ya berkaitan dengan tempat ini gitu. Walakin la yadri ma huwa dzalika syai', tapi si pendengar belum tahu itu apa. Ya, yang bagus itu apa? Belum tahu. Ahwa ma'uhu, apakah airnya? Am turbatuhu, apakah tanahnya? Am hawa'uhu, apakah udaranya? Bagi para pengusaha air ya yang dilihat di sini bagus nih. Ya pasti airnya. Bagi para petani nyari tanah, wah tanah di sini bagus nih. Yang bagus tanahnya. Oh di sini bagus nih. Kok jawabnya udaranya? Orang rekreasi. Ya. Jadi kadang siapa yang berbicara itu bisa mempengaruhi. Fa idza dzakarta lahu tamyiz ta'ayyana al-murad. Dan saat kita menyebutkan tamyiznya, maka maksudnya akan langsung jelas. Makanya tadi keterangan penjelas. Fal mumayyiz huna malhudun wa mafhumun minal jumlati wa in kana ghairu madhkurin fil lafzi. Ya. Dan mumayyiznya itu hanya sesuatu yang tidak mumayyiznya itu hanya dipahami saja, tidak disebutkan dalam kalimat tersebut. Wa kadzalika yuqalu fil amsilatil baqiyah, begitu juga contoh-contoh berikutnya di nomor 5 sampai nomor 8 ya. Tidak disebutkan mumayyiznya apa. Ya. Gitu. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, sekarang kita kaidahnya. Jadi kita juga punya pelajaran bahwasanya jadi pelajarannya 1 itu adalah tamyiz, 2 mumayyaz beserta pengaplikasiannya. Kemudian yang ketiga itu adalah sebuah maklumat tentang
terkadang mumayyaz tidak disebutkan dalam kalimat. Ya. Baik, contoh sekarang pembahasan at-tamyiz. Jadi pengertian tamyiz secara ilmu nahwu itu apa? Ismun, dia harus isim. Jadi tidak boleh fi'il, tidak boleh huruf, dia harus isim. Yuzkaru li bayanil muradi min ismin sabikin. Disebutkan untuk memberi keterangan maksud dari kata sebelumnya. Yasluhu li anna turada bihi asya' katsirah. Karena kata sebelumnya itu bisa digunakan oleh banyak kata yang lainnya. Wah, di sini bagus ya. Banyak kemungkinan yang ada dalam sebuah kalimat ini. Di sini bagus. Harus diperjelas. Jadi tamyiz itu adalah sebuah kata benda digunakan untuk menjelaskan kata ambigu yang datang sebelumnya. Tamyiz adalah sebuah kata benda yang digunakan untuk menjelaskan kata ambigu yang datang sebelumnya. Jadi kalau bahasa mudah saya, tamyiz, ya, ini sekarang kita sudah pakai di pembahasan kalimat atau pembahasan unsurnya, kaidah nomor 148. Jadi 148 dikatakan tamyiz itu adalah 1. Dia isim. 2. Fungsinya untuk menjelaskan kata ambigu yang datang sebelumnya. Sebuah isim yang fungsinya untuk menjelaskan kata ambigu yang datang sebelumnya. Itu disebut dengan tamyiz. Ambigu itu apa, Ustadz? Ya, ambigu ini adalah kata yang bisa mencakup banyak hal. Tadi tempat ini bagus. Jadi ambigu dia. Bisa punya makna banyak. Baik. Kemudian berikutnya nomor 149. Al-mumayyazu qismani malfudhun wa malhudhun. Ya. Mumayyaz itu punya 2 kemungkinan, dilafalkan dan tidak dilafalkan. Fal awwalu ma yulfadhu bihi fil jumlati kal asma'il wazni wal kaili wal masahati. Kalau di sini dibaca misahah. Kalau di Arab, di Saudi kita bacanya masahah. Kam masahatu, gitu. Masahatu bainal madinati wal Makkah masalan, ya gitu ya. Pakainya masahah. Di sini pakai misahah. Wal adadi dan jumlah. Wasani ma yufhamu minal jumlati min ghairi an yadhkura fiha. Jadi saya tulis di sini dulu ya, mumayyaz ada 2 jenis. Apa itu? Malfudhun, terlafalkan, sama malhudun, terpahami. Ya. Yang terlafalkan contohnya adalah nama-nama untuk timbangan berat, kemudian al-kail takaran, al-masahah jarak, ukuran jarak, adat jumlah.
Wasani yang kedua, ma yufhamu minal jumlah mumayyaz yang terpahami dari kalimat min ghairi an yadhkura fiha, tanpa dilafalkan secara terang-terangan. Ya. Baik, jadi kaidah yang kedua 149 adalah mumayyaz. Satu, ada dua jenis terlafalkan dan terpahami. Tiga, contoh yang terlafalkan adalah timbangan berat atau ukuran berat aja ya biar enak ya. Ukuran berat, kemudian takaran, kemudian ukuran jarak, dan jumlah. Ini yang terlafalkan. Yang tidak terlafalkan ya nggak terlafalkan gitu. Baik, ini yang disebutkan di dalam pembahasan ini. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang hukum tamyiz. Ya. Hukum tamyiz untuk wazan, al-kail, dan masahah. Wazan itu adalah untuk berat, al-kail takaran, kemudian jarak. Gimana sih? Apakah di dalam bahasa Arab hanya ada satu cara untuk mengungkapkannya, ataukah ada banyak cara untuk mengungkapkannya? Maka kita akan lihat dulu tentang berat. Contoh nomor 1, syaribtu ritlan, syariba yashrobu syurban. Artinya minum. Syaribtu berarti aku minum. Ritlan 1 liter. Labanan susu. Aku minum 1 liter susu. Ritlan labanan. Ternyata ada teknik kedua untuk pengungkapannya, yaitu ritla labanin. Syaribtu ritla labanin. Pakai mudhof ilaih. 2 mudhof ilaih. Itu ritla laban. Yang diperhatikan harokat ini. Ritla labanin boleh. Atau pakai kata min. Di sini ada kata minnya. Atau syaribtu ritlan min labanin. Aku minum 1 liter dari susu. Jadi bisa tidak mansub, tapi pakai huruf jar juga bisa. Jadi tamyiz bisa diganti mudhof ilaih, bisa diganti jar majrur.
Jadi di sini 3 jar majrur dengan min. Ya, pakai min. Nomor 2, auqatu kintaron fahman. Auqatu, auqada yukidu artinya membakar, menyalakan. Wakut artinya bahan bakar. Auqada artinya membakar. Auqada yukidu iqadan. Kalau di surat Al-Buruj ya, nanti ada al-waqud di sana. Al-waqud. An-naru dzatil waqud. Ya, jadi menyalakan. Kintoron, satu kintor artinya kurang lebih bisa artinya harta yang banyak atau kurang lebih 100 kati. Ya wallah alam, apa itu? Jarang kita gunakan di Indonesia ya. Atau 100 peti, wallah alam. Kintor, fahman. Fahman itu bara api atau batu bara. Ya. Batu arang, batu bara bisa. Bara atau batu bara. Ya, fahman. Aku menyalakan 100 peti batu bara. Nah, fahman di sini tamyiz. Ternyata bisa juga pakai mudhaf ilaih. Qintara fahmin. Ya, pakai mudhaf ilaih. Bisa juga pakai jar majrur dengan huruf min. Qintaron min fahmin. Boleh. Aku menyalakan, artinya sama semua. Aku menyalakan 1 kintor batu bara. Aku menyalakan 1 kintor batu bara. Atau aku menyalakan 100 peti batu bara. Baik, nomor 3. Indi misqalun zahaban. Ya. Jadi ritl kintor ritlan itu mu'rab sesuai dengan kondisinya. Kalau di sini misqalun, misqal itu juga artinya banyak ya. Misqal artinya timbangan seberat kurang lebih 1,5 dirham. Ya. Gitu. Atau kalau misqalu dzarratin faman ya'mal misqala ya dzarratin khairan yarana, itu juga tamyiz itu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya. Di surat apa itu? Di Al-Qur'an. Faman ya'mal Al-Zalzalah ya. Coba di sini perhatikan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Nah, ini misqala dzarratin khairan ini tamyiz. Nanti juga misqala dzarratin syarran. Ya. Misqalnya ini mumayyiz. Ini tamyiz. Ini mumayyiz. Ya, nanti kalau kita sudah praktek dengan sesuatu yang kita hafal biasanya lebih mudah. Misqala dzarratin mumayyiz. Syarron ini tamyiz. Nah, struktur kalimatnya beda lagi ya. Tapi kita lagi bahas tentang tamyiznya. Jadi mithqala dzarratin khairan itu disebut dengan tamyiz. Khairannya tamyiz, syarronnya juga tamyiz. Mithqala dzarratinnya mumayyiz. Nah, mithqala dzarratinnya di sini pakai konsep mudhaf ilaih gitu. Mudhaf ilaih dulu baru tamyiz. Ya.
Baik, ini sekedar contoh untuk mengingat tamyiz dan mumayyaz. Baik, jadi bisa misqalun zahaban. Indi misqalun zahaban. Atau misqalu zahabin. Atau misqalun min zahabin. Boleh semuanya. Ya, aku punya satu misqal seberat sekitar 1,5 dirham emas. Ya, gitu. Baik, 1,5 dirham berapa? Wallahu alam. Ini ukuran-ukuran berat ya. Zahaban emas. Bisa misqalu dahabin, bisa misqalun min dahabin. Ya, jadi bisa pakai mudhof ilaih, bisa pakai jar dan majrur. Contoh lagi untuk yang kedua, takaran sekarang. Ya, takaran hampir sama. Akalal hisanu hafnatan syairon atau hafnata syairin atau hafnatan min syairin. Akala itu apa? Akala makan. Hison kuda. Hafnah ini sebuah ukuran takaran. Sepenuh kedua telapak tangan. Ya, ini namanya hafnah. Sepenuh kedua telapak tangan. Ya, hampir sama seperti satu mud ya. Hampir sama satu mud hafnah nih. Wallahu alam. Ini kalau di kamus ya. Secara konsep dasar para ulama bisa jadi berbeda karena jarang kita gunakan ya hafnah. Tapi kita pakai kamus dulu ya, kamus bahasa Arab versi 3 ini cukup membantu. Baik, jadi kuda sudah makan satu carupan tangan gandum syair ya. Satu carupan tangan syair gandum. Jadi yang diperhatikan adalah syair atau syairin atau min syairin ya, dengan memperhatikan harokat-harokatnya. Bisa hafnatan syairon, bisa hafnata syairin, bisa hafnatan min syairin. Baik, syaribtu kuban ma'an. Syaribtu ini bisa dipraktekkan untuk setiap hari ya. Kita sering praktek biar nanti ingat. Syaribtu, aku minum kuban satu gelas apa? Air putih. Aku minum satu gelas air putih. Cara ibaratnya bisa ma'an, bisa ma'in, bisa min ma'in. Syaribtu kuban ma'an, bisa kuba ma'in, bisa kuban min ma'in. Yang pertama pakai konsepnya tamyiz, yang kedua pakai konsepnya mudhof ilaih, yang ketiga pakai konsepnya jar majrur dengan min. Nomor 6. Ishtaraitu qadahan simsiman. Apa ini? Qadah. Qadah itu qadahan. Gelas juga ya. Dia takaran. Ya, seperti gelas. Alat ukur takaran. Qadah. Seperti gelas. Ya. Simsam artinya ya, sim-sim. Sim-sim itu jul-julan, biji-bijian. Nah, biji-bijian. Sim-siman, biji-bijian. Biji-bijian. Aku membeli satu gelas biji-bijian, misalkan boleh juga. Nah, simsam, simsiman ini bisa pakai simsimin,
bisa min sim simin gitu. Bisa 3 cara. Pakai tamyiz, pakai konsepnya mudhof ilaih, pakai konsepnya jar majrur dengan huruf min, sama-sama memberikan makna keterangan penjelas. Kemudian nomor 7. Bi'tuhu dira'an hariran. Bi'tuhu, aku menjual kepadanya 1 dira'. Dira'. Dari siku sampai ujung jari dira'. Ya, 1 dira'. Aku menjual kepadanya 1 dira' harir. Aku menjual dira'an 1 dira' harir sutra. Ya. Yang diperhatikan adalah hariron dengan konsepnya tamyiz, dhira'a haririn dengan konsep mudhof ilaih, kemudian min haririn dengan konsep jar majrur. Dan maknanya sama, dhira'an min haririn. Nomor 8, la amliku shibron ardon. Aku enggak punya sejengkal pun tanah pekarangan. Ya. La amliku, aku tidak punya shibron 1 jengkal pun ardon tanah. Ya. Aku tidak punya 1 jengkal pun tanah. Nah, yang diperhatikan ardon bisa konsep tamyiz, shibro ardin konsep mudhof ilaih, shibron min ardin konsep jar majrur dengan min. Nomor 9, zara'tu faddanan arzan. Faddan. Sawah, ladang. Jenis ukuran tanah kurang lebih 4072 meter persegi. Itu disebut faddanan. 4702 meter persegi. 4702 meter persegi. Ya, kurang lebih ini ukuran tanahnya. Baik. Nah, di Indonesia apa ini ukuran segini ya? Kita nggak tahu. Kalau 10.000 meter persegi disebut 1 hektar. Ya. Tulisannya apa? 1 ha. Ya, 1 hektar tanah. Itu 10.000 meter persegi. Ada ukuran di Mesir namanya faddan, 4072 meter persegi. Aku menanami lahan sekitar 4072 meter persegi arzan, beras, ya, padi. Faddana arzin pakai konsep mudhof ilaih. Ini tadi arzan pakai tamyiz, faddana arzin konsep mudhof ilaih, faddanan min arzin pakai jar majrur dengan huruf min. Ya, coba kita bahas ta'amal al-mumayyiz fil amsilatil mutaqaddimah. Coba perhatikan mumayyaznya pada contoh-contoh tadi. Tajiduhu min asma'il wazni fil amsilatil salasatil ula. Anda akan mendapati nama-nama ukuran timbangan dari liter, kintor, mithqal. Ya, kalau kita kilogram gitu ya. Syaribtu kilograman gitu kan. Dan misalnya pakai ukuran berat ditimbang. Wa min asma'il kail fil amsilati salasati tsaniyah. Di 3 contoh berikutnya adalah nama-nama takaran seperti hafnah 1 carupan tangan, kuban 1 gelas, kodahan alat ukur seperti gelas juga. Wa min asma'il masahah, dan nama-nama ukuran jarak pada 3 contoh berikutnya nomor 7 sampai 9. Seperti dhira, 1 dhira dari ujung jari sampai siku, shibron 1 jengkal, ya. Faddanan sekitar 4072 meter persegi. Baik. Wa ta'ammal at-tamyiz fil amsilatil mutaqaddimati aidan. Perhatikan juga teknik memberikan tamyiznya, keterangan penjelas itu. Tajiduhu ya'ti fi kulli minha ala suwarin salasin. Ya. Masing-masing tekniknya ada 3. Fa huwa yakunu mansuban,
bisa pakai konsep mansub atau majrur bil idhofah, ya, majrur dengan idhofah mudhof ilaih, atau majrur dengan min sebagaimana konsep kita tadi. Ya. Berarti kaidahnya yajuzu fit tamyiz al wazni wal kaili wal masahati an yunsoba au yujarra bil idhafah au bimin. Ya. Jadi kaidahnya dari pembahasan kita ini tadi, kaidah nomor 150, ya. Tamyiz untuk ukuran 1 berat, 2 takaran, 3 jarak dapat dibentuk dengan 3 cara. 1. Mansub sebagai tamyiz. Yang kedua, majrur dengan idhofah. Ketiga, majrur dengan min, ya. Ini kaidah nomor 150. Tamyiz untuk ukuran berat, takaran, jarak bisa mansub, bisa majrur dengan idhofah atau majrur dengan min. Baik, jadi pertemuan kali ini setidaknya kita harus paham apa itu tamyiz. Oh, tamyiz itu adalah isim yang fungsinya untuk menjelaskan kata ambigu yang datang sebelumnya. Mumayyaz ada 2 jenis atau kata yang dijelaskan gitu ya. Kata yang dijelaskan, kata ambigu yang dijelaskan. Ada 2 jenis, terlafalkan dan terpahami. Dan contoh yang terlafalkan adalah ukuran berat, takaran, dan jarak. Ya. Kemudian untuk jumlah, kemungkinan pertemuan besok kita akan bahas jumlah juga, tamyiz untuk jumlah. Tapi sekarang yang penting paham tamyiz, paham mumayyaz. Kemudian tamyiz untuk ukuran berat, takaran, dan jarak bisa dengan 3 cara. 3 cara. Baik, bisa mansub sebagai tamyiz, bisa majrur dengan idhofah atau majrur dengan huruf jar min. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas lagi tentang tamyiz untuk jumlah, ya, dan pembahasan tentang konsep berikutnya dari tamyiz, yaitu tamyiznya enggak disebutkan itu seperti apa, ya, contoh-contohnya, pembahasannya, dan latihan-latihan soalnya. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.